Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah. Kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, berupa Islam, sehingga kita dapat mengikuti kelas sirah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Maka pantaslah kita minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa, marilah kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau, dan insya Allah kita semua yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Hal antum bil khair, santri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih malu-malu. Baik. Nah, senang sekali rasanya pagi ini Ustadz masih bisa membersamai santri-santri semua kelas Koruni 3 dan 4 dalam kelas sirah bersama Ustazah Lilis. Nanti insya Allah kita akan mengikuti pelajaran sirah dengan Ustazah Lilis. Sudah lama sekali rasanya kita tidak mengikuti kelas langsung dengan Ustazah Lilis, ya mungkin sudah kangen, sudah ingin segera bertemu dengan Ustazah Lilis. Baik, Ustadz akan mengingatkan kepada santri semuanya ketika mengikuti kelas online. Yang perlu diperhatikan adalah adab ketika mengikuti kelas online. Silahkan santri, HP-nya ditaruh saja di atas meja, tidak usah dibawa-bawa biar tidak goyang kameranya. Kemudian gunakan pakaian yang syar'i, yang muslimah pakai jilbab, yang muslim pakai peci, pakai baju koko, jangan pakai kaos ya. Jangan pakai kaos, terlebih lagi bawahnya pakai celana pendek. Nah, itu ya. Ustaz ingatkan yang muslim pakai baju yang bagus dan pakai kaos. Kemudian HP-nya diletakkan saja santri, dan ingat untuk mencatat sirah hari ini. Nanti ada pelajaran apa, kalian catat. Baik, dan Ustaz ingatkan untuk membuka kamera. Yang dibuka kameranya saja, untuk suaranya dimatikan saja, Kak ya. Baik, apabila sudah siap, Ustaz akan serahkan kepada Ustazah Lilis, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakallah khair, Ustadz Faris ya. Ahlan wa sahlan untuk anak sekalian ini yang sudah masuk di ruang kelas Zoom untuk sirah nabawiyah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi hari ini anak-anak semuanya Ustazah kangen sekali ya untuk kelas Community 3 dan 4 ini sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, walaupun secara online biasanya hanya mendengarkan suara Ustazah ya. Iya, ini ada Mas Fahri, ada Mbak Lupna. Nah, Mas Tufailnya mana ini? Nggak kelihatan. Ada enggak Mbak Lupna, Mas Tufail? Alhamdulillah. Ada siapa lagi? Mbak Embun. Mbak Embun videonya boleh dibuka. Ya.
Ya, ada Mas Fatin, ada Mas El Azam juga. Ini Mbak Kaila minta izin untuk tidak bisa menyalakan kamera. Baik, tidak mengapa. Kan adab dalam belajar ketika belajar secara online atau daring ya. Tadi sudah diingatkan oleh Ustadz Faris. Baik, sembari nanti menunggu teman-teman yang belum masuk, mungkin baru dalam perjalanan atau sedang persiapan, karena tadi baru saja kelas Al-Quran ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kisah dalam Sirah Nabawiyah. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa Nabi Muhammad SAW ketika terlahir, kembar dengan apa anak-anak? Kembar dengan apa? Siapa masih ingat? Ya. Kembar dengan apa? Siapa bisa jawab? Setelah beliau lahir, keluar dari perut Ibunda Aminah, ada keluar juga sesuatu. Apakah itu? Boleh dibuka yang mau jawab suaranya, ya. Keluar apa? Cahaya. Masya Allah, Mas Tufail membantu menjawab. Keluar cahaya. Cahaya itu diibaratkan adalah kebaikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dengan membawa semua kebaikan. Ya, anak-anak juga demikian. Ustazah sudah lihat, sudah baca dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Walaupun mungkin masih ada beberapa yang belum masuk ya tugasnya. Untuk mencari tahu kebaikan-kebaikan apa yang ada pada diri anak-anak. Karena anak-anak semua ini terlahir juga bersama dengan cahaya. Masing-masing setiap anak akan memiliki kebaikan yang berbeda-beda. Ya, Mas Fahri punya kebaikan, mungkin kebaikan itu berbeda dengan kebaikannya Mas Fatin. Mungkin juga Mbak Lupna punya satu kebaikan yang bisa jadi berbeda dengan kebaikannya Mbak Embun dan yang lainnya. Nah, hari ini kita juga akan belajar begitu banyak kebaikan dan kemuliaan di dalam nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah yakin anak-anak semuanya sudah sering dan tentu masih ingat ya bagaimana kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika beliau diberikan nama oleh kakeknya. Ustazah akan tayangkan slide-nya, mudah-mudahan nanti membantu anak-anakku untuk kemudian belajar dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, untuk mengingat kembali ya tentang kisah bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama oleh kakeknya. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Kan ada tulisannya gitu ya. Baik. Nah, Abdul Muthalib pada saat itu mendengar kabar tentang kelahiran cucunya. Cucu dari putra yang paling disayang dan dicintai, yaitu Abdullah. Pada saat itu Abdullah sudah wafat, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, beliau sudah dalam keadaan yatim. Sehingga yang menggantikan peran sebagai ayah itu adalah kakeknya, Abdul Muthalib. Ketika lahir bayinya, lalu ada seorang budak wanita. Budak wanita ini bernama Thuwaibah. Budak wanita milik paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Budak wanita itu juga merupakan ibu susuan pertama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan nama budak wanita tersebut? Yuk, buruan. Siapa yang duluan bisa menjawab? Nama budak wanita yang dimaksud. Boleh dibuka suaranya. Namanya siapa? Ya? Ada suara ini. Suara siapa ini? Halo? Suara siapa? Budak wanita. Namanya siapa? Halimah. Halimah? Ya, belum tepat. Ada yang bisa membantu? Halimah bukan seorang budak, beliau adalah wanita merdeka. Ini adalah ibu susuan yang pertama kali dan merupakan seorang budak. Budaknya Abu Lahab atau paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu atau masih ingat? Belum? Ada? Mana? Belum ya. Baik, Ustazah bantu. Namanya adalah Ummu Aiman. Oh, Ummu Aiman. Ummu Aiman belum menikah. Jadi beliau belum punya
Susu ASI untuk diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Belum punya anak beliau. Ya, salah Ustazah. Salah. Ada yang bisa bantu? Siapa? Ada? Tidak ada. Belum, baik. Aiman. Bukan, Ummu Aiman, bukan. Tadi sudah dijawab ya. Ada Ustadz Amri juga di sini ya? Ya. Ustazah bantu, ingatkan kembali. Budak wanita itu adalah Suwaibah. Oh, iya Suwaibah ya, gitu ya. Baru ingat. Nah, Suwaibah inilah yang memberikan kabar gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka setelah mendapati kabar itu, Abdul Muthalib segera bergegas untuk mendatangi cucunya yang baru lahir. Dengan sangat senang dan gembira luar biasa, bayi kecil tadi, bayi mulia ini, Muhammad SAW, digendong oleh Abdul Muthalib. Kemudian diangkat, dibawa untuk mengelilingi Ka'bah. Nah, ketika itu, ya Abdul Muthalib memberikan nama kepada bayi kecil tadi. Allah memberikan ilham kepada Abdul Muthalib, sang kakek, untuk memberi nama kepada bayi kecil itu dengan nama Muhammad. Namanya Muhammad. Nah, di masa Arab dulu, nama Muhammad ini adalah nama yang asing. Karena biasanya orang-orang Arab akan memberikan nama anak-anak mereka dengan menyebutkan Tuhan-Tuhan berhala. Seperti berhala Uzza, maka memberi nama anaknya Abdul Uzza. Atau Abdul Syam. Syams itu matahari ya. Abdul Syam berarti pengabdi matahari. Kan nggak boleh ya. Jadi nama-nama seperti itu yang mereka pakai. Akan tetapi yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada cucunya adalah sebuah nama yang tidak pernah digunakan di sana dan sebuah nama yang sangat indah. Ketika itu orang-orang Arab bertanya kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau memberikan nama kepada cucumu dengan nama Muhammad? Itu nama yang asing di Arab." Maka kemudian Abdul Muthalib memberikan penjelasan mengapa dirinya memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad. "Iya, aku memberikan nama Muhammad karena aku berharap anak ini akan menjadi orang yang dipuji di langit dan di bumi." Masya Allah. Nama Muhammad SAW adalah nama yang sangat mulia, yang memiliki arti yang sangat bagus, ya, orang yang terpuji, baik itu di langit ataupun di bumi. Nah, coba kita akan lihat. Nama Nabi Muhammad SAW ternyata tidak hanya Muhammad saja, tapi beliau memiliki nama-nama yang lain. Nah, kita sudah pernah dengar cerita ini belum ya anak-anak ya? Belum pernah ya di kelas kita sampaikan tentang nama-nama Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, nama-nama Nabi Muhammad SAW itu ada banyak. Bahkan bisa lebih dari 200 nama. Nama gelar ataupun panggilan untuk Nabi Muhammad SAW. Namun setidaknya pada pertemuan kali ini Ustazah akan memperkenalkan dua nama ya yang cukup masyhur. Yang pertama adalah Ahmad dan yang kedua adalah Muhammad. Ahmad ini adalah nama Nabi Muhammad SAW yang biasa digunakan atau yang tercantum di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu di Taurat ataupun di Injil. Maka kalau kita mendengarkan kisah di dalam Sirah Nabawiyah tentang kabar atau berita akan datangnya Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, maka disebutkan namanya yaitu Ahmad. Ya, arti dari Ahmad adalah orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda dengan nabi-nabi ataupun rasul sebelumnya. Jadi nama Nabi Muhammad SAW ini adalah nama yang mengandung sifat.
kemuliaan-kemuliaan sifat beliau. Nama Ahmad menunjukkan bahwa kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Allah adalah kedekatan yang paling dekat. Tidak ada nabi-nabi dan rasul yang lainnya yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ada orang yang bernama Hamid, pernah dengar atau punya enggak teman namanya Hamid? Ya, Hamid itu juga dari asal akar kata yang sama dengan Ahmad. Hanya saja kalau Hamid itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu jenis atau satu sisi ibadah. Contohnya bagaimana? Misalnya, dia ini adalah orang yang sangat rajin sekali untuk berpuasa sunnah. Bahkan dia melakukan puasa sunnah yang sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasa apa ya anak-anak ya? Puasa siapa? Atau puasa apa? Daud. Masya Allah. Puasa Nabi Daud. Ya, puasa Daud. Ya, kita juga bisa berpuasa selain puasa Daud, puasa sunnah yang lain ada banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari di pertengahan bulan, Ayyamul Bid ya, dan puasa-puasa sunnah lain yang ditentukan tanggalnya atau waktunya. Nah, kalau hanya memiliki satu kebaikan saja dalam ibadah kepada Allah ya, itu disebut dengan hamid tadi ya. Di kalangan Arab itu disebut dengan istilah hamid ya, namanya hamid. Kalau tahajudnya rajin ya, tapi puasanya enggak, cuman satu, itu hamid. Atau sebaliknya, puasanya luar biasa rajin, tapi tahajudnya masih suka ketinggalan, bangunnya kesiangan gitu ya. Itu masih disebut sebagai hamid. Tapi kalau Ahmad ya, semua kebaikan, semua ibadah itu adalah ya ibadah nomor 1 dan dilakukan semuanya. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, puasanya luar biasa, ya kedekatan dengan Allah tidak lagi diragukan. Beliau baca Quran, tentu tidak hanya baca, beliau hafal Quran, bahkan beliaulah yang menerima wahyu-wahyu itu, ya kan? Kemudian sholat malamnya, tahajudnya juga luar biasa. Tidak hanya luar biasa tahajud setiap hari, setiap malam, tidak hanya itu, bahkan ketika membaca Al-Quran di dalam sholatnya, di dalam tahajudnya, bisa sampai berapa surat, berapa juz yang beliau baca tanpa kemudian merasakan kelelahan. Saking nikmatnya. Nah, ibadah-ibadah yang berbagai macam jenisnya itu ya dilakukan semuanya dengan tingkatan atau kualitas yang paling baik. Ini adalah yang kita kenal dengan nama Ahmad. Maka dari itu nama ini adalah nama yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena kuatnya ibadah beliau dari semua sisi ibadah dan juga kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak ya. Jadi nama Ahmad ini semua ibadah, kebaikan, kedekatan antara manusia dengan Rabb-nya, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa meneladani beliau ya. Walaupun mungkin kita masih berusaha satu istiqomah, yang satunya mungkin agak kendor. Nanti diperbaiki lagi, 2 istiqomah, mungkin ibadah yang lain agak kendor. Perbaiki lagi sampai kita bisa untuk mendekati ya apa-apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian nama Muhammad. Nama Muhammad ini juga nama yang mengandung sifat. Ahmad, Muhammad, ini akar katanya sama. Ya. Nama Muhammad ini adalah orang yang paling terpuji. Kalau Ahmad itu adalah berkaitan dengan sifat beliau, kedekatan beliau kepada Allah, tentang ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad ini adalah segala kebaikan yang ada pada beliau dari sisi sosial. Dari sisi sosial itu seperti apa, Ustazah? Ya, dari sisi sosial seperti ketika anak-anak kemarin menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh anak-anak. Misalnya, oh saya suka menolong teman, saya suka membantu orang tua, saya suka berkata jujur, saya suka bersedekah, ya. Apalagi, nah kebaikan-kebaikan yang berhubungannya dengan makhluk.
bisa dengan manusia, bisa dengan tumbuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Ini siapa? Mbak Saumi. Oh, Mas Nahel. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, sudah siap belajar ya. Dibuka saja videonya, enggak apa-apa ya. Suaranya saja di mute, di silent. Nanti kalau mau menjawab boleh dibuka ya. Barakallah Mas Nahel. Adiknya diajak juga ya. Nah, sampai mana tadi ya? Nabi Muhammad SAW memiliki kebaikan secara sosial. Semua kebaikan, semua kemuliaan berkumpul pada Nabi Muhammad SAW. Ada jujur, ada amanah, ada suka bersedekah, suka menolong orang lain, ramah, berkata baik, ya, dan semua hal kebaikan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, tetapi kalau kemudian kebaikannya itu hanya satu, itu dikenal di Arab itu dengan nama atau sebutan Mahmud. Ya, kalau dengar nama Mahmud, kira-kira ingat siapa ya anak-anak ya? Ingat siapa? Gajahnya Abraha ya, namanya Mahmud gitu ya. Mahmud itu adalah kebaikan ya, tetapi hanya satu saja. Misalnya ada orang yang memiliki sifat kebaikan, orangnya itu suka membantu, ya, suka menolong, tapi dia nggak sabaran, ya, berarti dia hanya memiliki salah satu saja kebaikan. Atau yang lainnya, misalnya ini orang yang suka bersedekah, gitu ya, suka bersedekah, tapi dia sombong. Nah, itu berarti belum lengkap. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad SAW diberikan nama Muhammad, ini adalah satu sifat yang sangat luar biasa. Semua kemuliaan, semua kebaikan itu berkumpul jadi satu. Maka beliau merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Ya, nama Muhammad ini kalau di Al-Qur'an nanti coba boleh dicek ya. Kalau tidak salah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Qur'an itu disebutkan sampai 4 kali. Nama Muhammad. Nanti coba dicek ya, dibantu cross check ya, benarkah di dalam Al-Qur'an nama Muhammad sebanyak 4 kali disebutkan ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau kepada sesama manusia, kepada para sahabat, bahkan pada musuhnya saja, beliau memiliki kasih sayang yang luar biasa. Beliau memiliki begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ya, kepada tanaman, kepada tumbuhan, beliau juga memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar. Kalau anak-anak ingat, barangkali dulu pernah Ustazah ceritakan tentang peperangan. Peperangan di masa Nabi Muhammad SAW. Perang di dalam Islam itu ada kaidahnya, ada aturannya. Di antaranya apa? Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, atau orang yang tidak ikut dalam perang. Termasuk kemudian tidak boleh merusak bangunan, tidak boleh kemudian merusak tanaman, tumbuhan. Padahal itu pada situasi perang. Ya, tidak boleh ya, kecuali ada satu kondisi-kondisi khusus yang tidak ada cara lain ya, selain untuk kemudian misalnya menebang pohon ya, atau kemudian membakar satu kebun begitu, jika tidak ada cara lain ya. Tetapi secara umum Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti para sahabat dalam peperangan pun yang di situ tidak ada kasih sayang ya. Masuk perang kasih sayang gitu ya, ya. Secara umum begitu, Nabi Muhammad SAW sudah berpesan, jangan sekali-kali merusak tanaman. Nah, itu saja dalam kondisi perang. Lah kalau dalam kondisi damai, nah anak-anak nih sekarang sedang dalam kondisi perang atau damai? Di rumah ada perang? Ya perang-perangan ya sama adik ya, sama teman-teman gitu main perang-perangan. Ya, ini dalam kondisi damai. Kalau dalam kondisi perang saja tidak boleh merusak tanaman, menghancurkan tanaman tanpa ada alasannya, ya, tanpa memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat, merugikan, ya, merugikan lingkungan, merugikan diri kita, merugikan ya alam, maka tidak boleh. Dengan hewan juga demikian. Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa luar biasa kebaikan beliau, tidak hanya untuk manusia, tumbuhan, bahkan dengan hewan. Anak-anak kalau ada Idul Kurban ya biasanya ikut ya,
anak-anak terutama yang konuni 3 dan 4 hadir di penyembelihan hewan kurban. Ketika disembelih hewan kurbannya, tidak boleh menggunakan senjata yang tumpul, pisau yang tumpul, ya, karena itu akan menyakitkan. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan, kalau mau menyembelih hewan, ya, tajamkan itu pisaunya. Sehingga kalau pisaunya sudah tajam, sekali kres, gitu ya, nanti binatangnya tidak akan merasa kesakitan. Jadi cepat gitu, sekali kres, urat nadinya putus dan mati. Tidak boleh menyiksa binatang. Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya. Dan anak-anak sudah biasa ya mengikuti penyembelihan hewan kurban. Ya tidak hanya saat kurban saja, binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Namun kita juga perlu tahu binatang-binatang apa yang boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Ya, tetapi tidak boleh menyiksa. Tidak boleh menyiksa binatang. Baik, itu di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kita berkenalan dengan 2 nama tadi ya, Ahmad, yang kita lihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kedekatan dengan Allah dalam hal ibadah. Lalu kemudian Muhammad SAW, kita belajar bagaimana kemuliaan beliau, kebaikan beliau dalam semua sisi dari segi sosial, hubungan dengan makhluk, manusia, tanaman, ataupun hewan, ya. Baik. Nah, makna kebaikan di dalam nama. Jadi nama itu harus baik. Di dalam Islam, nama itu menjadi sangat penting ya anak-anak ya. Harus memiliki nilai atau arti yang baik. Ya, kemudian mengandung optimisme. Optimisme itu ada harapan, harapan yang baik. Atau mungkin anak-anak juga bisa ya di dalam namanya mengandung doa atau kebaikan ya. Di antara anak-anak siapa di sini yang sudah tahu arti namanya? Mana? Boleh dibuka suaranya. Siapa yang sudah tahu? Saya Ustazah. Oh ya, sebutkan namanya. Oh Mas Alfat. Artinya kemenangan. Kemenangan. Barakallah. Mas Alfat artinya kemenangan. Nah, teman-teman yang lain, apakah ada yang sudah tahu? Mas Alfat sudah tahu nih ya. Alfat artinya kemenangan. Ya, ada optimisme di situ. Harapan kemenangan ya dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Dalam setiap urusan mendapatkan kemenangan. Barakallah Mas Alfat. Ada yang lain yang mau menyampaikan arti dari namanya? Mana? Suaranya boleh dibuka. Tadi ada yang angkat. Ayo Ustazah. Iya, siapa ini sayang? Dibuka juga usah Mbak. Saya. Ya, saya siapa namanya? Oh, nah kelihatan videonya. Mbak Nisa, Mbak Rahma, dan Mbak Sela. Ya, belajar bersama. Siapa dulu yang mau bicara? Mbak Nisa, Mbak Rahma, dan Mbak Sela. Siapa tadi yang mau bicara? Saya Ustazah. Itu suara Ustadz Amri. Mana? Mbak Nisa, Mbak Rahma? Rahma dulu, Us. Oh, ini Mas Fahri. Ini siapa ya? Oh, ada Mas Fahri. Mas Fahri, silakan Mas Fahri. Mas Fahri. Dibuka. Buka suaranya. Iya, artinya apa? Kebanggaan. Kebanggaan. Ya. Oh, betul. Barakallah. Mas Alfat tadi artinya kemenangan. Fahri artinya kebanggaan. Di situ ada arti yang baik, ada optimisme, ada doa dan harapan. Nah, ini satu lagi yang angkat tangan. Ini tidak ada namanya. Ustadzah tebak. Ini ada Ustadz Amri dari Konuni 1 Muslim. Ya, Ustadz Amri boleh berikan contoh kepada ananda-ananda kita di Konuni 3 dan 4. Apa nama artinya? Apa arti namanya? Jadi bolak-balik. Kalau nama saya itu kan Ustazah itu tiga rangkaian, Amri, Kaseya, Bintang. Kalau Amri artinya dari bahasa Arab, kepemimpinan. Kalau Kaseya artinya itu dari bahasa daerah, berguna gitu. Kalau di bahasa Arab kan khairun gitu dia artinya kebaikan. Kalau Bintang itu marga sih Ustazah.
Oh, marga. Masya Ya. Allah. Tadi amri diartikan apa dalam bahasa Arab, Ustaz? Ya pemimpin gitu amri, Pemimpin. atau Iya. kalau dalam terjemahan lainnya sih urusan gitu kan bisa. Suatu Oke. urusan. Baik. Amri artinya pemimpin, kemudian kaisa ya tadi ya, atau khair dalam bahasa Arab artinya kebaikan, dan bintang itu marga ya, Bapak, ada menunjukkan satu SKS. keluarga. Kaseya. Oh, kasea. Kasea ya. Amri Khairun kalau bahasa Arab. kasea atau khairun dalam bahasa Arab. Ini Masya Allah. Artinya bagus sekali. Di situ ada optimisme, ada doa. Mudah-mudahan menjadi pemimpin kebaikan begitu ya. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau diminta cerita anak-anak bisa ya tentang namanya. Satu artinya tahu apa. Ya, misalnya tadi Ustadz Amri sudah sebutkan. Oh, Amri artinya adalah pemimpin. Kaisa artinya kebaikan atau khair ya. Kemudian nanti ceritakan bagaimana ya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam namanya masing-masing. Ya, baik. Bisa ya, insya Allah ya. Baik. Kita lanjutkan lagi tentang nama. Nah, ini Ustadzah memberikan satu tayangan di dalam slide ya tentang perhatian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan nama, ya. Jadi nama itu bukan hal yang apa istilahnya diabaikan, tapi sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar nama sahabat, kalau namanya itu tidak pas atau tidak enak ditelinga begitu, tidak enak didengar, atau mungkin memiliki arti yang tidak bagus, atau bahkan isinya adalah pesimis gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian beliau ganti. Contohnya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat, ada suatu urusan. Nah, tetapi pada saat itu sahabat ini ditanya, ya namamu siapa gitu ya. Kemudian dijawablah, nama saya Syihab gitu ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau didatangi sahabat ini bukan untuk membahas tentang nama, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat perhatian ya, dan beliau sangat perhatian terhadap nama sahabatnya. Karena Syihab itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah panah-panah api. Oh, masa orang itu kok jadi panah-panah api itu kayak kurang pas gitu ya, kurang enak. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa namamu bukan Syihab tapi Hisyam. Oleh Rasulullah diganti namanya Hisyam yang artinya dermawan. Nah, ini adalah nama yang baik ya. Kemudian ada nama Asyah. Asyah bukan Asiyah istri Fir'aun ya. Kalau Asiyah istri Fir'aun itu adalah wanita mulia di antara pemuka wanita-wanita di surga. Kalau ini pakai ain dan pakai shod yang artinya wanita maksiat. Ya. Kalau Asiyah istri Fir'aun itu yang wanita mulia itu pakai hamzah dan pakai sin. Ini pakai ain dan pakai shod yang artinya wanita maksiat. Asiyah pakai ain dan shod. Ketika namanya Asiyah yang artinya wanita yang maksiat, tentu dari sisi arti saja sudah tidak bagus. Masuk mau ya jadi seorang wanita yang bermaksiat gitu ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya dengan Jamilah. Jamilah artinya cantik. Nah, ini nanti sekaligus ya dijadikan kosakata baru ya untuk belajar bahasa Arab ya. Di kelas sudah ada bahasa Arab semua ya, kelas Konuni 3 dan 4. Sudah ya? Baik. Kemudian ada nama Baroh. Nah, Baroh ini adalah nama dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang yang bernama Baroh ya. Kemudian diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya dengan satu adalah Juwairiyah, yang kedua adalah Zainab. Nah, selain itu juga ada dari saudara istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ummu Salamah. Beliau punya saudara perempuan namanya juga Baroh. Kemudian diganti dengan nama Zainab. Banyak yang kemudian wanita-wanita memiliki nama Baroh diganti dengan nama Zainab. Nah, Baroh itu artinya apa? Artinya kebaikan. Ya, bisa dibaca di situ ya di layar. Baroh ini artinya kebaikan dari asal kata bir, atau bahkan ya jannah atau surga itu juga bisa disebutkan sebagai
bir, baroh. Nah, kok itu artinya bagus tetapi kenapa diganti? Ya. Ada yang tahu kenapa diganti? Mungkin ada anak-anak yang sudah pernah Ustazah ceritakan. Masih ingat enggak ya? Kenapa baroh yang artinya sudah bagus, artinya kebaikan, ya, tetapi diganti dengan nama yang lain? Ada enggak? Ya, ada yang buka mic-nya. Silakan. Boleh dijawab. Belum? Baik, Ustazah ingatkan ya. Baroh atau kebaikan ini artinya sudah baik. Tetapi dalam konteks tertentu, karena ini adalah nama istri Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu biasanya akan bergantian berkunjung ke rumah istri-istri beliau. Saat ada sahabat melihat Rasulullah SAW keluar dari rumah istrinya yang bernama Baroh, maka mereka mengatakan, Rasulullah SAW baru saja keluar dari Baroh, maksudnya dari rumahnya Baroh. Tapi kalau kemudian diartikan bahwa Rasulullah SAW keluar dari baroh atau kebaikan itu, maka kalau keluar dari kebaikan kemana? Kalau diartikan surga, berarti keluar dari surga kemana? Kan artinya jadi kurang bagus, tidak bagus. Maka kemudian diganti. Nama baroh diganti dengan Zainab. Zainab itu artinya pohon yang bagus, kalau dilihat itu juga menyenangkan, dan kalau kemudian dicium aromanya itu harum atau wangi. Itu adalah arti dari kata Zainab. Dan ini kalau kemudian nama ini diberikan kepada seorang wanita, ini menjadi satu pujian. Ya, wanita ini identik dengan keindahan, ya, menyenangkan untuk dilihat, aromanya wangi, gitu ya, diibaratkan seperti itu. Jadi diganti dengan nama Zainab. Tadi Jamilah cantik, kalau Zainab ini seperti pohon yang bagus bentuknya, menyenangkan ketika dipandang, dan juga harum aromanya. Nah, kemudian ada lagi. Ini adalah Hasan Husain, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hasan dan Husain ini memiliki arti yang sama, dari akar kata yang sama yang artinya kebaikan. Kalau Hasan itu kebaikan yang besar begitu, kalau Husain yang lebih kecil lagi. Tapi sama-sama kebaikan. Nah, ketika lahir cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putra Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bertanya kepada Ali, mau kau namakan siapa anak ini? Maka Ali bin Abi Thalib yang merupakan seorang panglima yang sangat luar biasa, beliau ahli dalam medan perang, beliau kuat, beliau pandai menggunakan senjata, ya, ingin sekali anaknya juga mengikuti kehebatan sang ayah. Maka kemudian diberi nama Harb, ya, diberi nama yang artinya perang. Ya, maka Rasulullah SAW beliau ya tidak sepakat, tidak setuju. Namanya bukan Harb, tapi Hasan. Ya, kebaikan, bukan perang namanya, tapi kebaikan. Nah, kemudian ketika punya adik, Hasan juga memiliki anak yang mau dinamai dengan Harb lagi, ya, namanya artinya perang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa namanya bukan itu, tapi Husain, yang artinya juga kebaikan. Masya Allah. Ini adalah perhatian Nabi Muhammad SAW terkait dengan nama para sahabat, nama orang begitu ya. Nah, kita belajar itu. Nanti kita akan cek nama-nama kita, ya, nama masing-masing anak-anak ini, ya, cari tahu artinya, kemudian nanti bisa ceritakan ada kebaikan-kebaikan apa di dalamnya. Nah, selain nama orang, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan tentang nama ini yang Ustazah contohkan adalah nama jalan. Untuk anak-anak di kelas Konuni 4 terutama, ya, yang pernah belajar tentang perang Khaybar. Ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan itu melalui jalan alternatif, gitu ya, bukan jalan yang biasanya orang lewat. Sampai kemudian suatu ketika Rasulullah dengan pasukan bertemu dengan satu jalan persimpangan. Maka penunjuk jalannya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
ini ada persimpangan. Setiap jalan akan mengantarkan kita ke Khaybar. Engkau ingin memilih jalan yang mana, wahai Rasulullah? Nah, penunjuk jalannya menyampaikan kepada Rasulullah, ada 4 jalan, yang keempat-empatnya kalau lewat sana bisa sih sampai ke Khaybar, tapi Rasulullah SAW kan harus memilih satu. Mau lewat mana pasukannya? Maka Rasulullah pun bertanya, kalau yang ini apa nama jalannya? Disebutkan namanya huzn, yang artinya sedih. Rasulullah mengatakan tidak. Beliau tidak mau lewat jalan yang sedih. Kemudian bertanya yang kedua, ini jalan apa? Ini namanya syash. Ini diartikan kacau. Rasulullah juga tidak mau. Maka kemudian ditanya, ini tinggal 2 jalan ya, yang ketiga dan 4. Yang ini apa artinya? Khatib. Itu ungkapan untuk orang Arab, di mana orang yang asal bicara tanpa dipikir, jadi asbun, asal bunyi gitu ya, ngomong nggak pakai dipikir. Sesuatu hal yang buruk ya, maka Rasulullah juga tidak mau. Dan akhirnya tinggal 1 jalan. Yang ini apa namanya? Ini adalah marhab. Marhab ini adalah nama tokoh Yahudi di Khaybar, musuh kaum muslimin ketika itu. Namun ya, marhab ini memiliki arti selamat datang. Di antara nama-nama jalan yang tadi, ada sedih, ada kacau, ada ungkapan untuk orang yang asal bicara, dan yang terakhir selamat datang. Di antara 4 itu yang paling bagus artinya adalah yang keempat, yaitu selamat datang. Ya, marhab. Mungkin anak-anak sering dengar marhaban ya Ramadan gitu ya, biasa dengar marhab gitu, selamat datang. Maka kemudian Rasulullah SAW memilih jalan yang nomor 4 ini, yang namanya marhab. Beliau optimis. Nah, di situ ada optimisme. Ada optimisme bahwa selamat datang ya, seolah-olah ya jalan ini mengucapkan selamat datang kepada pasukan kaum muslimin untuk diterima masuk ke wilayah Khaybar. Nah, Khaybar ini nanti di sana akan berperang dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Masya Allah. Nama jalan saja beliau sangat perhatikan. Tidak hanya nama orang, maka anak-anak juga nanti belajar. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW juga punya barang-barang yang diberi nama. Barang-barang beliau diberi nama, piringnya, gelasnya, bahkan hewan tunggangannya juga punya nama. Ada yang tahu enggak unta Rasulullah namanya siapa? Salah satu. Ada beberapa unta Rasulullah ya. Siapa yang tahu unta Rasulullah SAW namanya? Ada? Ada? Boleh dibuka suaranya? Nama unta Rasulullah? Ada yang tahu enggak? Itu pada saat hijrah Rasulullah, beliau menunggang unta, untanya kemudian berjalan sampai di tempat yang akan nanti ditinggali Rasulullah. Unta siapa namanya? Ya, Mbak Lubna atau Mas Tufail? Nama untanya siapa? Masih ingat? Ya, Al siapa? Al pakai qi. Al-Quswah. Masya Allah, Al-Quswah. Ya, itu adalah nama unta dari Nabi Muhammad SAW. Barakallah. Masih ingat ya? Jadi binatang ada namanya, benda-benda beliau juga ada namanya. Bahkan ketika memilih jalan, beliau memilih nama yang baik. Maka kita kalau punya barang-barang, benda-benda, termasuk kendaraan kita, beri nama yang baik. Ya, berikan nama yang baik. Niatkan untuk kita meneladani, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena nama itu di dalamnya ada optimisme, ada doa, ada kebaikan. Ya. Nah, termasuk ini, ketika Nabi Muhammad SAW memilih pekerja, beliau hendak memerah susu dan meminta bantuan kepada para sahabat. Ya, kemudian ditanya, siapa di antara kalian yang mau memerahkan susu? Ya, ada yang mengangkat tangannya. Saya wahai Rasulullah. Gitu. Lalu ditanya, namamu siapa? Nama saya Murrah. Nah, Murrah artinya pahit. Kalau pekerjaannya memerah susu, susu kan diminum. Kalau diminum pahit kan nggak enak ya. Maka Rasulullah SAW menolak. Yang lainnya, ada enggak? Kemudian ada beberapa yang mengangkat tangan, menyebutkan namanya, sampai kemudian ada satu orang yang kemudian mengangkat tangan dan menyebutkan namanya.
nama saya Ya'ish ya Rasulullah. Ya'ish itu artinya hidup atau orang yang hidup. Maka di situ ada kebaikan, ada optimisme dan cocok jika kemudian dia memerah susu. Maka akhirnya yang dipilih adalah sahabat yang bernama Ya'ish. Nah, ini adalah perhatian dan Nabi Muhammad SAW terhadap nama-nama. Tidak hanya nama orang, tapi nama jalan, nama benda, bahkan ketika mencari orang untuk bekerja kepada beliau pun, beliau memperhatikan tentang nama. Jadi jangan lagi kita menganggap nama itu adalah hal sepele, tapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan, ada kemuliaan. Ya, baik. Nah, yuk kita kenali kebaikan nama kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan mengenali nama kita masing-masing, kebaikan yang ada di dalamnya, kita juga akan menjadi tahu harapan dan doa orang tua kita. Nanti jangan lupa untuk ngobrol, ya, berdiskusi dengan orang tua. Kita tanyakan kepada mereka. Dulu memberi nama ini ada doa atau harapan apa ya, gitu ya? Tanyakan artinya apa, harapannya apa kok diberi nama ini, gitu ya? Silahkan nanti tanyakan kepada orang tua masing-masing. Baik, untuk pertemuan sirah kita pada hari ini, insya Allah cukup ya kita belajar tentang nama dari Nabi Muhammad SAW, yang semoga ya dengan kita sudah belajar kebaikan dan kemuliaan dari nama-nama Nabi Muhammad SAW, kita semakin bersemangat untuk menggali kebaikan-kebaikan di dalam nama kita dan mewujudkan semua kebaikan-kebaikan itu. Baik, itu saja ya yang Ustadzah bisa sampaikan. Ustadzah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Ustadz Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Ustazah, kami di sini, Ustadz di sini mendengarkan dengan senang sekali apa yang disampaikan Ustazah Lili, sangat menarik tentang nama Nabi Muhammad dan mengenali nama-nama kita semuanya. Ternyata ada yang belum tahu nih Ustazah, arti nama kami sendiri namanya siapa, itu artinya apa, itu Masya Allah. Pada hari ini santri silahkan nanti ditanyakan kepada orang tua kalian, nama-nama kalian yang belum kalian tahu artinya apa. Ya, lu artinya apa ya? Lubna tuh Felmida tuh artinya apa? Masya Allah, artinya bagus-bagus tuh. Coba nanti ditanyakan ya, Kak Nahel dan lain-lain ya. Baik, jangan lupa ditanyakan nama-namanya. Masya Allah, kita tadi sudah mendengarkan kisah tentang nama Nabi Muhammad dan nama lain dari Nabi Muhammad. Semoga dengan mendengarkan kisah tadi kita mendapatkan ilmu dan dapat kita ajarkan kepada teman-teman kita ataupun teman-teman kita. Baik, apakah ada sesi pertanyaan, Ustazah? Ada. Oh, boleh aja. Nah, Ustadz Amri, baik. Ya, silahkan Ustadz Amri. Baik Ustazah, saya ingin bertanya. Jadi ini saya tidak tahu ya, mohon konfirmasinya. Jadi apakah dengan ilmu tentang nama tadi yang menjadikan barang-barang di muka bumi itu semuanya ada namanya Ustazah? Maksudnya ada mereknya masing-masing gitu. Kayak sendok atau kuda itu Rasulullah memberikan nama sendiri. Nah, kalau saya lihat sekarang kan ya ada handphone, baju, semuanya punya nama masing-masing. Padahal sebelumnya kalau orang-orang terdahulu kan tidak sampai memikirkan itu. Apakah itu ada hubungannya atau bisa atau saling berhubungan begitu saja? Baik. Antara merek dengan ilmu tentang nama. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang mencontoh memberikan nama-nama tidak hanya kaum muslimin tentunya ya. Ternyata orang-orang di luar muslim pun juga menggunakan itu. Karena kalau mereka mungkin mengkajinya dari sisi marketing barangkali ya, tentang branding dan lain sebagainya. Itu dari sisi itu tentu itu sangat penting sekali. Bahkan ilmu tentang branding itu pun ada sendiri, bagaimana kemudian mereka sangat mementingkan nama itu. Bahkan itu ada hak patennya juga ya. Dari sisi itu ya Ustadz ya. Tapi wallahu ta'ala alam, saya juga belum tahu bagaimana kemudian ada tulisan barangkali yang sudah mengkaji terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memberikan nama-nama dalam setiap barang beliau, bahkan ya termasuk tunggangan beliau.
memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi kepada kita. Ternyata ada pelajaran yang luar biasa dengan memberikan nama, ya, stempel kepada setiap barang, setiap benda, bahkan hewan tunggangan, ya, termasuk manusia juga ini, ya, karena manusia pun juga punya punya brand, ya. Kita mengenalnya kalau di dunia marketing itu ada personal branding gitu. Ya, public figure itu punya personal branding yang itu juga bisa dijual. Ya, itu mungkin sebagai inspirasi. Tapi kalau untuk tulisan yang mengulas atau mengkaji terkait dengan hal itu, saya belum pernah tahu, ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita belajar dari sirah nabawiyah, tentu walaupun kita tidak memikirkan secara ilmiahnya, maaf ya, secara ilmiahnya, ya, bagaimana teori-teorinya, tapi kalau kita berniat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan itu menjadi satu kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin begitu ya Ustadz Amri yang bisa saya jawab. Syukran Ustazah. Afwan. Baik, santri Ustaz kasih kesempatan satu lagi untuk santri, khusus santri. Silahkan apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Ustazah Lili. Silahkan angkat tangan ataupun langsung dibuka mic-nya. Sampaikan nama dan sampaikan pertanyaannya. Adakah santri? Ada tidak? Kalau tidak ada, akan Ustaz cukupkan. Baik, sepertinya tidak ada. Ada? Masya Allah ya, ada di kolom chat itu ada Kak Kaila. Kak Kaila. Sebentar. Kak Kaila. Kolom chat ya. Kolom chat sebentar saja, Pak. Saya Kak Kaila Boleh Ardi, dibacakan, nama saya Ustaz? adalah wanita lembut selamanya. Masya Allah. Nih, Oh, Ustazah iya. dari Kak Kaila. Oh, iya. Saya Kak Kaila, arti dari nama saya adalah wanita lembut selamanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sesuai dengan sifatnya ya, Kalau tidak, Kak Kaila. iya. Karena nama adalah doa ya Ustazah ya. Betul Semoga sekali. semoga orang tua kita yang memberikan nama kepada kita memiliki optimisme, memiliki harapan yang luar biasa, dan kita sebagai anak-anak mereka tidak mengecewakan apalagi berbuat durhaka kepada orang tua kita. Betul sekali. Ini Mas Lu'lu juga mengirim pesan, ya, beliau mengatakan Lu'lu Lazuardi memiliki arti mutiara surga. Ya, Masya Allah. Ini Masya Allah. Anda semuanya ya, sudah tahu di antara arti nama-namanya. Ya, barakallah, mudah-mudahan yang lain juga demikian ya, bisa mengetahui arti namanya, bisa menceritakan kebaikan-kebaikannya. Begitu Ustaz. Baik, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Santri solih-solihah, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada santri semuanya yang telah mengikuti kelas sirah pada hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah Lilis berikan kepada kita semuanya dapat kita amalkan dan dapat kita pelajari secara bersama-sama. Mari kita akhiri kelas kita dengan baca istighfar 3 kali, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sempurnakan dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz mohon maaf apabila banyak kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz